Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selis dari Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas bahasa daerah. Sebelumnya saya mau meminta maaf dahulu tatkala saya mengerjakannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Untuk metode pembelajaran, saya insya Allah akan membahas tentang kata, kosakata, kalimat, frasa, dan klausa. Saya ambil dari sebuah artikelnya artikel Sunda. Mengapa artikel Sunda? Karena saya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, makanya saya mengambilnya artikel Sunda. Insya Allah dari artikel tersebut saya akan membawa apa yang disebut kalimat, mana yang disebut frasa, klausa, dan sebagainya. Ya, langsung saja kita kepada materi. Yang pertama ada yang disebut kata. Apa sih kata? Saya ambil dulu contoh masyarakat membudidayakan seni angklung di daerahna. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, masyarakat membudidayakan seni angklung di daerahnya. Yang disebut kata adalah, kembali ke sini dulu. Ini di semuanya kita ambil dulu aja, ini disebut kalimat. Tatkala kalimat di sini sudah terkumpul, lalu kita ambil satu persatu dari kalimat tersebut. Misalkan cuma masyarakat doang membudidayakan seni angklung di daerahna. Kita ambil satu-satu, maka itu disebut kata. Kata masyarakat, kata membudidayakan, kata seni angklung dan seni di daerahna. Itu yang disebut kata. Yang kedua, kita akan membahas kalimat. Apa yang disebut kalimat? Yang disebut kalimat yaitu tatkala sudah terkumpul fungsi yang empat. Mana yang empat? Yang pertama ada subjek, yang kedua ada objek, yang ketiga predikat, dan yang keempat keterangan. Kita kembali ke contoh yang ada di sini. Ini sudah terkumpul menjadi sebuah kalimat karena sudah terkumpul SPOK, sama seperti bahasa Indonesia, harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama ada subjek. Masyarakat berperan sebagai subjek. Apa sih yang disebut subjek? Yang disebut subjek sering disebut unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata, benda, dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Itu yang disebut subjek. Di sini yang menjadi subjek adalah masyarakat, karena masyarakat di sini menjadi kalau kita intikan gitu, subjek itu sebagai pelaku. Kalau kita hubungkan kepada manusia, jadi di sini masyarakat di sini itu sebagai pelaku atau subjek. Yang pertama udah fungsi kalimat itu ada subjek. Yang kedua ada predikat. Apa sih predikat? Yang disebut predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Biasanya menggunakan kata kerja atau kata sifat. Di sini ada ngabudidayakeun, terletak sesudah subjek yang tujuannya untuk menjelaskan bahwa masyarakat di sini ini melakukan apa? Di sini melakukan ngabudidayakeun. Yang ketiga, dari fungsi kalimat ada yang disebut objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Di sini ada seni angklung. Jadi seni angklung ini dilakukan oleh masyarakat. Udah tiga. Yang terakhir ada keterangan. Keterangan di sini bisa diartikan sebagai pelengkap. Kalimat bisa lengkap dengan adanya keterangan. Jadi tatkala kalimat tersebut tidak memakai keterangan juga tidak apa-apa. Ya cukup kumpul subjek, predikat, objek itu sudah cukup. Keterangan di sini biasanya berada di akhir. Ya, seperti tadi, keterangan hanya sebagai pelengkap. Itu yang disebut kalimat. Jadi di sini contoh yang ada di sini itu disebut kalimat. Mengapa disebut kalimat? Karena sudah terkumpul subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya kosakata. Tadi kosakata terlewat. Kosakata adalah kata yang memiliki arti. Tadi sudah dikatakan bahwa kata itu satuan dari kalimat.
dengarkan. Saya sudah sediakan kata-kata yang diambil dari makalah dari artikel yang saya bawa. Ada populer. Apa itu populer? Populer kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kan kosakata itu kata yang memiliki arti. Di sini populer memiliki arti terkenal, masyhur. Jadi sudah dikenal oleh semua orang, maka itu disebut populer. Selanjutnya ada bahasa Kayaning. Bahasa Kayaning ini pasti kalau orang yang tidak bisa bahasa Sunda tidak akan mengetahui apa itu artinya Kayaning. Maka supaya bisa diketahui ada kosakata. Kata tersebut harus diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Kayaning adalah seperti, contohnya bukan seperti, tapi yaitu seperti ini. Seni tradisional, yaitu kesenian tradisional yaitu angklung. Kalau ke dalam bahasa Sunda, kesenian tradisional Kayaning angklung. Sudah bisa dimengerti? Jadi Kayaning itu mempunyai arti yaitu. Dan selanjutnya ada dimekarkeun. Dimekarkeun kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, dimekarkeun itu dikembangkan. Seperti kesenian angklung dikembangkan oleh masyarakat Jawa Barat. Terus ada Sundanya, masyarakat Jawa Barat. Kesenian angklung dimekarkeun, kesenian angklung dimekarkeun ku masyarakat Jawa Barat. Gitu ya. Dimekarkeun itu jadi dikembangkan. Kawasna yang terakhir, kawasna itu mempunyai arti seperti kesenian angklung itu seperti angklung. Kesenian Indonesia itu seperti angklung. Kalau bahasa Sundanya kawasna. Ya, seperti itu aja. Di antaranya mungkin ya dari sebuah kosakata. Tadi kata udah, kalimat juga udah, kosakata juga udah. Selanjutnya ada yang disebut prasa. Apa sih yang disebut prasa? Prasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai satu fungsi. Berarti kembali ke sini bahwa fungsi kalimat itu ada subjek, objek, predikat, dan keterangan. Kembali bahwa yang disebut prasa itu kumpulan dua kata yang mempunyai satu fungsi. Di sini saya ambil contoh seni angklung. Di sini termasuk prasa. Mengapa disebut prasa? Karena gabungan dua kata, seni dan angklung. Tapi tatkala seni dan angklung dipisahkan, maka di situ tidak akan berbeda makna. Oleh karenanya berarti seni angklung ini gabungan dua kata yang mempunyai satu fungsi, yaitu sebagai objek. Selanjutnya ada yang disebut klausa. Klausa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai dua fungsi. Di sini saya tambahkan ngabudidayakeun. Ada dua fungsi. Kita buktikan bahwa di sini ada dua fungsi. Yang pertama ini sebagai predikat dan ini sebagai objek. Nah, iya. Kalau sudah terkumpul seperti ini, kumpulan dua atau lebih yang mempunyai dua fungsi, di sini ada predikat dan juga objek, itu disebut klausa. Bisa saya simpulkan dari awal sampai akhir. Yang pertama ada yang disebut kata. Kata itu satuan dari kalimat. Yang kedua ada kosakata. Kosakata itu adalah kata yang mempunyai arti. Yang ketiga ada kalimat, yaitu kalimat kalau sudah terkumpul subjek, objek, predikat, dan juga keterangan. Dan juga ada yang disebut prasa. Prasa itu gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai satu fungsi. Dan juga ada klausa yang berkumpulnya dua kata atau lebih yang mempunyai dua fungsi. Itu hampir sama antara prasa dan klausa, sama-sama tergabung dari dua kata atau lebih, akan tetapi perbedaannya kalau prasa hanya punya satu fungsi, sedangkan klausa mempunyai dua fungsi. Bisa dimengerti mungkin anak-anak?
Ya, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.